Halo kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Suatu program di mana saya berbincang bersama teman-teman setanah air yang berprestasi, berkreasi, berkarya, serta sukses dalam bidangnya. Memang ternyata banyak sekali sosok di negeri ini yang begitu inspiratif dan patut kita contoh. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang teman, founder, dan owner daripada Penta Studio. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Penny Pujiati. Selamat malam semuanya. Terima kasih Penny udah datang. Ya, terima kasih. Penny Pujiati dari Penta Studio. Iya, betul. Ini semua orang udah tahu nih, seorang Penny ini jatuh cinta pada dunia fotografi. Nah, ceritain dong ke teman-teman apa yang bikin seorang Penny tertarik sama passionnya di fotografi. Kenapa begitu yakin sama fotografi? Terus latar belakangnya mungkin orang tua punya fotografi apa gimana, bisa diceritain? Agak panjang sih, nggak apa-apa Iya, ya. silakan. Iya, aku dari awal sebenarnya dari SMP. SMP itu aku dapat kamera pertama itu Fujifilm Kerokeropi. Oh, oke, iya. Itu zaman tahun 90-an ngehits banget sih itu. Fujifilm Kerokeropi, kebetulan aku dikasih hadiah itu dan aku dijatahin 1 bulan 1 film. 1 film, which is aku bisa kayak bisa motret apapun juga terserah. Nah, nanti akhir bulan baru cetakin kayak gitu, dan itu berlanjut sampai SMA aku dipinjemin kamera sama omku fotografer, dipinjemin kamera Nikon FM2. Itu berat banget sebenarnya, banget, dan dia bilang dia udah settingin semua diafragmanya, jadi aku tinggal motret aja. Cuman mah juga kan penasaran kan ya, akhirnya nyoba-nyoba ya sampai ada yang ya 1 film benar-benar kebakar semua, 1 film kosong semua atau isinya putih semua ketika dicetak gitu. Itu dari situ sih proses pembelajarannya. Nah, kemudian lanjut kuliah, aku kuliah di desain komunikasi visual. Oke, di Fakultas Seni Rupa dan Desain Trisakti. Itu aku dapat 4 semester fotografi, dari mulai fotografi dasar sampai fotografi pilihan lah istilahnya. Nah, dari situ aku ngembangin bener-bener tahu ilmu dasarnya. Oh, ternyata diafragma, speed atau ISO ngaruhnya seperti ini gitu ke hasil pemotretan. Ya udah, tapi sebenarnya selesai dari kampus, aku sempat jadi branding designer selama 2 tahun, karena emang jurusan kuliahnya kan DKV ya. Kalau nggak jadi art director atau creative director, jadi branding designer. Aku branding designer di sebuah perusahaan branding. Terus 2 tahun, tapi kayak dari situ sih masih kayak pengen motret gitu. Akhirnya aku gabung di kampus aku lagi untuk ngajar gitu. Ngajar, jadi masih bisa berhubungan dengan fotografi lah istilahnya. Tapi setelah 2 tahun itu aku benar-benar pengen akhirnya ketemu satu tempat belajar yang membuat aku memutuskan berhenti dari pekerjaan aku. Iya, itu di kelas pagi Anthony Ismail, Jakarta. Oke. Oh, jadi tadi bekerja terus langsung lompat menjadi wira swasta ya? Langsung bener-bener kayak cut dulu, memberanikan diri. Hasil pekerjaan itu aku kumpulin, aku kan memang hobi menabung. Hobi menabung, akhirnya selama setahun itu aku belajar di tempatnya dia, aku nggak kerja, jadi bener kayak nerima freelance aja menadang, karena emang niat banget sih, karena waktu itu ketemu orangnya langsung dan dia bilang, ya udah join sama gue deh gitu untuk aku buka kelas pagi. Karena apa? Kelas pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi doang, dan itu for free, seminggu 2 kali. Tapi itu juga namanya for free ya, jadi ada istilahnya seleksi alam lah. Seleksi alam. Karena kan kalau udah free pasti kan kadang-kadang besokannya aduh pagi banget males datang gitu. Dari yang awal 150 orang sampai kayak cuman terakhir kita kelulusan untuk pamerannya cuman terkumpul nggak nyampe 20 orang. Itu, dan setelah lulus itu aku ditarik sama dia untuk kerja di sana di Third Eye Studio bukan sebagai fotografer, sebagai digital imaging artist. Itu jadi kayak retoucher. Kalau untuk kita sebelum tampil di billboard itu harus fotonya kan di DI dulu. Dari situ 2 tahun, kemudian aku dapat beasiswa ke Italia. Oh, dapat beasiswa. Ke Italia. Itu beasiswa kayak kursus singkat gitu, fotografi dasar sih sebenarnya. Tapi aku lebih milih ininya aja, pengalamannya sama jalan-jalannya di sana gimana. Itu bersyukur, hebat ya. Pas balik ke sini langsung si Mas Anton bilang ya udah jadi associate fotografer gua aja gitu. Aku sempat kerja di sana lagi, jadi kayak total 4 tahunan di sana. 4 tahun. 4 tahun, dia bilang udah jangan di bawah naungan bayangan gua aja gitu. Lo bisa lah berdiri sendiri gitu, bikin sendiri. Itu 2011 awal. Ya udah, akhirnya aku mutusin sendiri kan,
memutuskan sendiri, terus kemudian ketemu partner yang tepat, aku bikin PT gitu. Di 2011 itu Penta Studio ini. Jadi sebenarnya seorang Penny ini dari kecil juga udah tahu ya passionnya di mana, interesannya tuh udah ketahuan ya dari zaman si kamera Keropi itu ya. Nah terus sampai dengan sekarang keluarga juga mendukung apa. Jadi sebenarnya ceritain juga nih Penta Studio. Nah mungkin kawan Loka masih ada yang belum tahu Penta Studio tuh apa? Oh, Penta Studio sendiri adalah agensi yang bergerak di bidang fotografi, tapi mengkhususkan diri di bidang komersial sama produk komersial tuh ya iklan. Biasanya kita ngajarin kayak untuk iklan billboard atau print ad, atau misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan marketing tools. Jadi bener-bener klien kita kebanyakan corporate. Corporate. Gitu. Itu sih. Jadi memang target di awalnya memang terbentuknya memang sudah segmented. Mungkin foto kan ada yang untuk wedding, ada yang untuk ini. Jadi event. Memang udah event. Langsung. Nah ini udah langsung tahu tujuannya langsung commercial. Untuk komersial ya. Oke. Nah, coba dong di-sharingkan dengan panjang ceritain ke teman-teman. Timnya udah berapa orang, lalu mungkin punya co-partner atau gimana awal mulanya nih cerita terbentuknya si Penta ini. Oke, kalau bisa Penta menjadi sih settle menjadi dari sekarang. Awal memang cuman hanya berdua. Waktu itu masih dengan calon suami. Kita bikin PT berdua karena waktu itu memang kita berdua aja sih passionnya seperti itu. Kemudian kita mengumpulkan modal sendiri dan memberanikan diri bikin perusahaan gitu karena memang target market kita kan corporate kan. Untuk masuk ke corporate kita harus juga establish kan untuk segala macam pajak segala macam itu harus teratur lah. Kita memberanikan diri untuk bikin PT sendiri. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita akhirnya ketemu beberapa orang yang ternyata sehati sama kita. Terus akhirnya join di Penta Studio ini. Gitu. Sampai saat ini sih kalau orang tetapnya ada 8 orang. Tapi kalau misalnya kita syuting atau misalnya ada apa itu pasti krunya banyak banget sih, bisa sampai kayak waktu itu kita pernah yang heboh banget sampai 40 orang krunya. Jadi outsource dari luar. Iya, karena kayak misalnya kita motret waktu itu sempat motret sebuah produk spray. Dia pengen bener-bener bikin setting ruangan dan itu ada sekitar 16 setting ruangan. Jadi kita kayak main maze gitu, bikin ini selesai langsung digeser lagi bikin ini. Jadi itu kayak ada orang propsnya sendiri 20-an orang gitu. Itu seru banget sih. Jadi hebat ya. Jadi awal mulanya memang tempur sendiri, hanya berdua ini awal mulanya. Betul. Terus makin lama makin bisa berkembang. Oke. Gitu. Nah, terus boleh di-sharingkan juga nih tantangannya dengan didirikannya adanya Penta Studio ini dari awal sampai dengan sekarang, suka dukanya, challengingnya bagaimana, ceritain ke teman-teman Loka. Kalau tantangan sih sebenarnya bagaimana kita konsisten terhadap bidang kita sih ya. Karena kadang-kadang kita ngelihat orang lain, bisnis ini kayak menggiurkan nih, gimana kalau kita nyobain dulu ini, dibiarin dulu. Nah itu kadang-kadang tantangannya seperti itu, lebih ke godaan untuk nggak stay di jalur itu gitu. Sedangkan untuk sebuah bisnis bisa naik terus, itu kita harus benar-benar konsisten di bidangnya. Setelah establish mungkin bisa autopilot ya, tapi saat ini kan Penta belum bisa autopilot. Jadi kita benar-benar, yaitu tantangan terberatnya adalah menghindarkan mata dari kesuksesan orang lain dan kemudian bagaimana caranya kita nge-build perusahaan kita sendiri untuk jadi sukses. Apa seorang Penny dan Penta Studio di sini nggak takut banyak kompetitor yang lain? Nah itu coba diceritain. Kan saingan banyak ya. Nah itu nggak takut, gimana caranya saat ini juga? Kalau menurut kita sih, menurut aku sih rezeki sih emang dari Tuhan datangnya. Cuman kalau aku lebih suka memang benar-benar sharing ya. Jadinya kalau yang aku pelajarin ketika kita sharing semakin banyak, kita akan mendapat ilmu lebih banyak lagi. Aku beberapa kali sering mengadakan workshop, kadang-kadang diundang juga. Setiap kali aku mengadakan workshop itu udah sebuah tantangan buat aku karena ada beberapa orang yang benar-benar jadi penonton setiap workshop itu. Aku pengen setiap workshop dia memiliki satu ilmu yang baru lagi gitu. Makanya setiap workshop beda-beda gitu. Jadi ya itu tantangannya harus benar-benar konsisten bilangnya, tapi sharing itu penting gitu. Itu sih menurut aku. Untuk kompetitor
banyak banget sih sebenarnya kompetitor sekarang ini. Cuman bagaimana kita konsisten di bidang kita gitu. Kan kompetitor juga fotografi luas banget. Dari mulai wedding, tadi event, landscape segala macam. Nah, kita konsisten aja di satu bidang dulu sampai establish, sampai autopilot. Nah, setelah itu baru deh terserah mau ngapain. Kalau sama kompetitor bisa saling ini ya, bisa saling ya persaingan udah pasti secara sehat ya. Tapi bisa nggak saling tukeran, memberikan saling kasih klien, jadi saling tuker-tukeran gitu. Beberapa temen yang udah kenal sih bisa kayak gitu kok. Bisa kayak gitu ya. Biasa beberapa temen, biasa dari yang itu dari kelas pagi itu kan ada jebolan-jebolannya yang benar-benar jadi fotografer atau jadi produser atau jadi orang props, itu biasa kita tuker-tukeran, networking gitu istilahnya. Jadi Penta Studio ini sekarang kan udah established ya. Nah, dengan sekarang udah eksis, itu awal mulanya tuh memang benar-benar seorang Penny ini benar-benar otodidak aja. Lalu untuk di business development-nya, strategic planning-nya itu gimana? Ceritain dong ke teman-teman. Maksudnya itu learning by doing aja atau siapa yang ngajarin strategic planning ke depan, marketplace-nya gimana gitu? Awalnya memang aku nggak ngerti sama sekali soal itu kan, karena ketika di Third Eye Studio sudah dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Kayak misalnya aku cuman bener-bener ngurusin fotografinya aja, udah dikasih AE, udah dikasih orang finance segala macam. Ketika keluar itu kemudian fotografi itu kayak cuman 20%-nya aja dari part of business di industri fotografi. 80% itu yang itu marketingnya, terus manajemennya, finance-nya, sampai ke urusan pajak itu banyak banget sih. Jadinya di situ aku belajar pelan-pelan lah. Tapi kalau untuk finance dan pajak aku masih menyerahkan ke orang lain. Cuman di sini aku belajar gimana cara marketing. Jadi karya itu bukan yang utama istilahnya, tapi bagaimana kita membangun networking yang baik dan bangun marketing. Jadi orang lebih tahu produk kita tanpa harus mencari-cari tahu sendiri gitu. Jadi kita bisa kayak mengedarkan produk kita dengan kitanya sebagai brand ambassadornya sendiri. Oke. Nah, terus untuk hal yang agak sensitif sedikit. Kira-kira untuk menjadi seorang pengusaha di bidang fotografi, seorang Penny ini pada waktu awalnya nih modalnya berapa? Aku waktu itu modal dari satu kamera aja sih. Dari satu kamera? Dari satu kamera, 5D waktu itu aku beli sekitar 22 juta. 22 juta? Iya, itu awalnya. Itu sih. Kameranya 22 juta? Iya. Tapi itu bisa untuk kayak investasi jangka panjang, karena kan dunia komersial kan memang memerlukan spesifikasi kamera dengan ya high quality. Gitu. Dengan high quality. Sekarang kameranya berarti udah banyak banget dong ya? Enggak juga sih. Nah, terus seorang Mbak Penny kan udah memiliki pengalamannya banyak nih, udah segudang pengalaman dalam fotografi. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, coba dong diceritakan yang paling unik apa di dalam mengerjakan suatu project untuk corporate, lalu yang paling mengesankan gimana? Misalkan ada nggak klien yang fotonya aneh-aneh lah, permintaannya aneh-aneh lah, kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini sih karena kliennya corporate, jadi nggak ada yang aneh-aneh banget sih permintaannya. Cuman di sini kebetulan saya pengen kasih tahu bahwa menuruti klien sepenuhnya juga nggak perlu, karena kadang-kadang kita bisa sharing ilmu kita ke klien gimana sih caranya mengedukasi klien untuk membuat satu visual yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Kebetulan saya ada satu klien yang udah sering banget muncullah di billboard gitu, sebuah obat kecantikan gitu. Tadinya dia kayak yang bener-bener pokoknya harus brand ambassador kita, artis kita pegang produk di sampingnya gitu. Kalau menurut aku kayaknya nggak perlu Bu, sebenarnya bisa difoto terpisah dengan digabungkan produknya dan dikasih tagline yang lebih baik lagi. Dan di situ sih mereka banyak belajar dan akhirnya mau menerima saran-saran saya. Jadi ya itu salah satu kelebihan mungkin USP dari kita adalah kita juga memberikan saran dan edukasi yang baik sama klien untuk mendapatkan hasil visual lebih baik dari sebelumnya. Gitu sih. Jadi selalu kalau sama corporate itu tidak selalu corporate yang, karena kan corporate kan artinya kan menyewa jasa daripada Penta kan. Betul. Nah, tapi dari Penta sendiri, dari seorang Penny juga memberikan juga ada idealisnya juga ya. Harus begitu sih. Nah, itu biasa antara idealisme sama corporate itu bentrok nggak biasanya? Biasa kan klien, biasa kan corporate,
lu udah gue bayar nih, lu harus nurutin gue gitu. Itu gimana Pen biasanya nyiasat-nyiasatinnya Itu gitu? tergantung komunikasi kita sama klien sih. Kalau kita ternyata bisa mengkomunikasikan apa keinginan kita sama contoh-contoh reference dengan baik, mereka pasti mau terima kok. Mereka ya, asal dengan reason yang tepat. Reason yang tepat, reference yang kita kasih juga tepat dan sesuai dengan misalnya istilah kok kompetitor mereka, tapi dengan visual lebih baik. Gimana cara kita membuat visual lebih baik lagi daripada kompetitor mereka? Biasanya mereka, oh ya juga ya, oh boleh deh diajuin mbak, gitu gimana? Gitu, kayak gitu sih biasanya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke yang siapa yang influence seorang Penny. Maksudnya fotografer siapakah atau mengidolakan siapakah? Kepinginnya admire sama siapa nih? Kalau Indonesia udah pasti guru saya sih, Anthony Ismail itu. Pak Anthony Ismail ya? Ya itu udah pasti dia. Kalau luar negeri saya suka sama Francesco Tonelli, dia food photographer. Terus kalau untuk fashionnya aku lebih suka Rankin dari UK. Itu sih, tiga itu. Nah, baru-baru ini yang kita semua tahu, Penny meluncurkan website baru nih. Namanya kan sister company dari Penta. Iya. Namanya Rasa Foto kan, betul ya? Betul. Rasafoto.com. Nah, ceritain lagi dong konsepnya gimana, tujuannya apa nih bikin si Rasa Foto ini gitu. Kebetulan aku memang memiliki ketika terjun di dunia komersial dan produk, entah kenapa waktu awal-awal juga yang datang ke aku tuh kebanyakan kliennya produk-produk makanan, ada tuh bahan makanan atau memang benar-benar sebuah bahan baku makanan yang ingin membuat resep-resep dan saya foto. Terus kemudian sampai akhirnya aku sempat waktu itu bikin di Penta Studio Food Division, ada linknya ada di buttonnya Food Division. Tapi itu kan untuk corporate ya. Jadi kalau misalnya kayak ya bahan baku makanan yang udah established tuh biasanya memang datang kita. Cuman di sini satu hal saya pengen juga merangkul orang-orang yang startup seperti saya. Saya pengen membantu mereka bagaimana memberikan visual yang baik untuk makanan yang mereka jual, either tuh online atau misalnya benar-benar dapur rumahan gitu. Saya pengen istilahnya kita udah dapat banyak, kita juga pengen beri gitu. Jadi dengan budget mereka yang terbatas, kita bisa memberikan mereka karya yang terbaik. Dari situ sih kemudian akhirnya saya ketemu dengan beberapa partner. Saya ketemu seorang food blogger, ketemu juga videographer yang akhirnya kita gabung bareng untuk bikin si Rasa Foto ini berjalan. Jadi sebenarnya sevisi juga sama Loka nih ya, hashtag dukung bisnis lokal ya. Iya, dia kalau misalnya Penta Studio untuk corporate-nya, karena katanya klien-klien misalnya calon klien UKM gitu ngeliat Penta Studio, serius banget ya website-nya gitu, kok kayaknya nggak berani dia takut harga mahal gini gitu. Tapi ketika mereka lihat Rasa Foto dan kita langsung kasih kayak price list-nya nih segini nih gitu untuk UKM, ya udah mereka pasti oh iya ternyata terjangkau ya, kita bisa gitu juga untuk dapat visual yang bagus. Misalnya package kita dari yang paling murah sampai yang paling mahal, sampai ada food stylist dan berbagai macam props itu masih bisa terjangkau oleh para UKM dan startup bisnis. Jadi Rasa Foto ini hanya untuk makanan ya. Nah kalau untuk harganya makanan. boleh nggak di-share? Harganya? Iya. Kalau misalnya Rasa Gimana? Foto ini untuk supaya ada bayangan. Untuk bulan Februari sebenarnya kita ada promo, tapi bulan depan aku nggak tahu ya soalnya yang ngurusin digital marketing kan. Iya. Jadi untuk bulan Februari ini dia start from 1,75. 1,75. 1,75 itu udah startnya dari situ, tapi untuk kedepannya kita ada beberapa paket lagi yang itu tergantung permintaan lah seperti apa gitu. Dan untuk bulan Februari ini kebetulan ada promo dari digital marketing kita juga, dari campaign kita, 3 UKM akan mendapatkan gratis foto sama kita gitu. Jadi tapi cepet-cepetan daftar. Cepet-cepetan daftar ya. Jadi dari harga paketnya dia akan ini apa? Ada dapat sesi berapa jam gitu. Kalau harga sekian dapat berapa jam. Berapa jam, terus apakah dapat lampu atau bisa dapat food stylist atau bisa dapat props dan background gitu-gitu, beda-beda sih. Oke. Nah, tentang karya nih. Dari karyanya Penny sendiri kan yang memang foto kan ya, memang terjun langsung ke menjadi fotografernya. Ada nggak karya foto yang dibeli orang? Atau memang Penny sendiri niat menjual hasil fotonya itu untuk orang, entah dengan harga yang fantastis atau harga yang worth it menurut Penny. Ini gue jual aja deh gitu.
Kebetulan karena klien aku emang corporate, jadinya kebanyakan aku membuat karya sesuai dengan permintaan mereka. Jadi nggak ada yang misalnya aku bikin dulu, terus nanti kemudian dijual. Aku pernah menerapkan seperti itu, tapi bukan di foto. Kebetulan aku juga gambar kan, jadi aku pernah ngadain pameran ilustrasi, dan itu yang akhirnya dijual dan dibeli orang gitu. Dan justru kebanyakan pembelinya adalah orang dari luar karena mereka biasanya beli putus untuk kemudian di print banyak gitu. Pameran ilustrasi. Iya. Berarti yang fotografer hanya satu, Penny sendiri. Maksudnya? Jadi Penny foto sendiri, semua hasil karya fotonya Penny, lalu Penny mengadakan itu. Enggak sih, terpisah sih. Jadi aku juga kebetulan punya hobi gambar. Jadinya obsesi pribadi jadi gitu. Jadi seneng gambar juga. Iya, waktu itu seneng gambar, terus kemudian terkumpul sekitar 30 gambar, terus katanya Mas Anton udah di ini aja, kan dia orangnya juga art juga kan, udah di framein aja, tuh kita pameran tunggal gitu. Terus nggak coba jadi pelukis juga sekalian? Enggak sih, belum sampai situ, baru hobi-hobi aja. Lukis kanvas gitu? Enggak, itu ilustrasi tuh? Itu drawing pen. Gitu. Drawing pen, jadi di atas kertas gitu, drawing pen. Oke, jadi lebih kayak sketch gitu? Sketch, tapi ya itu satu warna. Nah, kalau yang kita semua tahu dari portfolio, sekarang kembali ke Penta Studionya lagi ya. Seorang Penny, Penta Studio ini kan menghandle klien-klien gede nih, Mustika Ratu lah, Kraft, Nescafe dan sebagainya. Bagaimana bisa sampai sukses ngegolin? Apakah dari itu kan mungkin tender gitu ya, di pitching gitu ya. Yeah. Gimana kok bisa sukses kiat-kiatnya? Ceritain ke kawan Loka. Oke, itu sebenarnya awalnya memang kita kalau perusahaan baru pasti banyak ikut tender dan pitching ya. Yeah. Nah, ketika dari menang pitching dan tender itu, kita kemudian bisa membangun komunikasi dan kepercayaan sama klien kita. Nah, dari kepercayaan itu kemudian kita dapat networking lagi gitu. Networking lagi untuk kemudian mereka biasanya kan mereferensikan kita ke rekannya mereka gitu. Itu sih aku lebih. Mereka yang ngejar. Jadi kalau udah begitu mereka jadi switch, kayak mouth to mouth gitu. Jadi kita begitu kita dapat satu tempat yang kita menang pitching dan ternyata karya kita bagus, itu akan jadi kayak chain reaction gitu ke mana-mana. Oh, ntar kalau misalnya mau foto apa ini aja gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya setelah kita sadarin, oh ternyata Penta Studio banyak dapat kliennya justru yaitu dari mouth to mouth dan relasi-relasi gitu, dari yang klien-klien yang udah pernah kita foto, kemudian mereka suka, dan ketika ada temennya yang mungkin bekerja di bidang yang sama gitu, gue perlu ini nih, perlu buat foto promosi gitu, gimana ya? Oh, oke. Jadi awal-awalnya susah banget dong ya Pen ya? Iya, memang harus pitching kemana-mana. Jadi benar-benar snowball banget ya? Dan itu yang terjadi sampai sekarang sih. Gitu. Awalnya berat banget pasti ya? Iya, karena kita benar-benar nggak kenal siapapun juga, istilah kita terjun ke cold market lah gitu, ke red ocean, jadi benar-benar kompetitor banyak banget, terus akhirnya kita benar-benar mencari database perusahaan-perusahaan mana aja sih yang kira-kira bakal membutuhkan visual yang bagus gitu. Dari perusahaan-perusahaan itu kemudian kita istilahnya mengajukan diri gitu. Ada yang langsung, ada pitching nih, mau ikut nggak gitu. Atau misalnya ada yang nanti kita hold dulu ya, kita lihat portfolionya. Itu lebih awal-awalnya seperti itu. Tapi untuk tawaran corporate ada aja terus ya? Iya sih. Berarti untuk di corporate sendiri ada tim sales atau marketingnya juga? Ada sih. Apa sales sama marketing jadi satu atau sendiri-sendiri? Untuk saat ini sih tim sales marketing jadi satu. Cuman ada yang benar-benar sales offline istilahnya, ada yang digital marketingnya. Itu terbagi dua. Oke. Nah, sekarang Penta Studio ceritain lagi nih ke kawan Loka. Planning ke depannya seperti apa? Apakah kepingin makin melebarkan sayap, makin ini ada anak company-nya nih, si Rasa Foto. Nah, lalu kepingin buka lagi atau apa gitu? Iya, kebetulan. Kepinginnya apa lagi? Apa? Impian kita agak setinggi langit ya. Nggak apa-apa dong. Bagus dong. Iya, karena di Indonesia sendiri memang banyak gitu, ada kompetitor dan fotografer-fotografer yang udah baru lagi, dan ya bagus sih menurut aku sih, bagus. Tapi kemudian kita jadikan kayak berperang di negeri sendiri. Aku pengennya sih Penta tahun ini dan tahun depan kita bisa udah mulai go internasional. Wow. Gitu. Jadi pitchingnya bukan di dalam negeri lagi tapi di luar negeri.
Ada kira-kira mulai ada sekarang bayangan ada offering atau Tahun lalu udah ada, makanya tahun itu yang lalu bikin udah ada. kita pengen kayak seru nih kalau kita mencari, karena itu kan dapatnya dari mouth to mouth lagi ya. Kayak kalau kita lebih berusaha lagi kayaknya pasti akan dapat juga. Gitu. Tahun lalu aku kebetulan dapat 2 kerjaan sekaligus. Sebenarnya tadinya sendiri-sendiri, cuman kemudian aku gabungin aja karena kan kalau bolak-balik kan sayang ongkosnya kan. Yeah. Waktu itu aku di Italia dapat klien sebuah pabrik keju lokal sama pabrik wine lokal. Gitu. Wow, hebat ya. Iya, makanya dari situ kita kayaknya kesempatan berkarir internasional tuh juga terbuka bebas, cuman bagaimana cara kita mencari tahu dan bagaimana kita berusaha untuk berusaha lebih berkarya lagi dengan lebih baik lagi dengan istilahnya skala internasional. Jadi di internasional pun ternyata kita diterima gitu. Jadi nggak cuman saya pengen internasional tapi ternyata hasilnya jelek gitu kan, nggak akan diterima. Saya yakin juga kualitasnya lokal, kualitasnya seorang Penny Pentas Studio juga nggak kalah juga sama pasti luar dengan portfolio luar ya. Iya, ternyata diterima. Iya, bersyukur. Iya, makanya. Nah itu biasa kerjasamanya gimana? Untuk biasa kerjasama juga dengan digital advertising yang lainnya atau dengan perusahaan-perusahaan company advertising yang lainnya yang udah multinational company itu biasa saling tukar informasi nggak? Saling membantu nggak sih? Saling backup nggak sih? Gitu. Kalau misalnya di industri fotografi sendiri sih agak tertutup ya mereka ya. Maksudnya untuk tukeran database kayak nggak mungkin terjadi. Jadi benar-benar kita berusaha sendiri gimana caranya mendapatkan database itu. Maksud gitu. saya bukan tukeran database sih, tetapi dalam artian company X gitu ya. Let's say dia udah multinational company, lalu dia nggak punya link ke situ, ke corporate A gitu. Nah dia akan hubungi seorang Penny atau Pentas Studio, yuk kita sama-sama deh gitu. Gimana kita mengolah ini. Oke, pernah ada juga sih kayak gitu. Pernah sih. nggak kayak gitu? Pernah Bisa sih, ya, sangat-sangat mungkin ya kayak begitu dan ya. ternyata mungkin karena kebetulan memang bidang yang saya gelutin itu yang kayak misalnya di bidang produsen bahan makanan, kemudian mereka nanya lagi, kira-kira untuk misalnya medianya kita taruh kemana sih gitu? Oh ya udah, aku mau hubungkan dia dengan medianya gitu. Jadi ternyata bisa kerjasama bareng semua. Oke, ada pertanyaan? Selamat malam Mbak Penny. Iya, malam. Saya Dimas. Yang saya mau tanya gini, Mbak Penny dengan calon suaminya waktu itu ya, waktu bangun studio ini, kan pasti struggle dari bawah. Sementara pengalaman memanage satu perusahaan itu belum ada, kalau yang saya tahu gitu. Yang Mbak Penny sebenarnya lakukan dulu waktu awalnya itu apakah cari klien dulu atau beresin manajemen di PT-nya dulu? Soalnya kebanyakan yang saya tahu kalau di industri kreatif apalagi ini ya, kita kalau kalah cepat sama yang lain keburu diambil. Misalnya ada pitchingan A, kita nggak ambil nanti udah ada kompetitornya. Apalagi kalau di fotografi kan kayak, kalau menurut saya pribadi kayak bikin nasi goreng, semua orang bisa bikin, tinggal mana yang enak aja kan. Betul. Yang Mbak Penny lakukan pada saat itu apa? Benahin PT-nya dulu ini atau cari klien aja dulu dia sambil kita benerin PT gitu. Terima kasih. Oke. Kebetulan waktu itu saya memang udah ada klien tetap dari perusahaan sebelumnya. Itu yang membuat saya memberanikan diri untuk akhirnya membuat benar-benar PT yang established, karena ketika saya keluar dari perusahaan yang sebelumnya yang memang udah lengkap semua pajaknya, diri sendiri itu menjadi satu kesulitan gitu. Akhirnya kemudian ya udah saya pikir untuk 2-3 bulan awal kita benahin dulu deh nih surat-surat PT-nya dan segala macam, jadinya lebih lebih mantep aja gitu kalau misalnya kita benar-benar mau menerima pitchingan dari misalnya agensi advertising atau misalnya corporate perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan BUMN misalnya gitu sih. Jadi alat perangnya disiapin dulu. Gitu sih. Selamat malam, nama saya Andi. Pada saat pitching, biasanya pernah pengalaman saya waktu kerja di IO tuh biasanya kan sebelum pitching misalkan pitching ada perusahaan biasanya kan ada beberapa yang kita harus entertain dulu nih ke perusahaan ini biar pitching kita. Kalau itu pernah nggak ngelakuin hal yang kayak gitu? Saya kebetulan nggak suka banget kayak gitu ya. Karena beberapa kan ada. Benar. Beberapa apalagi yang saya pernah juga menangani pemerintah juga ada. Mas, kalau mau ke gini-gini kan biasa ada yang juga Betul. Nah itu Mbak pernah nggak ngelakuin hal kayak gitu? Terima kasih. Pernah sekali.
Pernah sekali, tapi itu atas permintaan klien, dan setelah itu kan kayak menentang hati nurani ya. Kalau saya sih sebenarnya terus terang nggak bisa, jadi at the end saya bilang ya udah, saya terima apa yang dikasih Tuhan, tapi itu benar-benar terbaik buat saya dan nggak merugikan orang lain ataupun membuat dosa gitu kan. Itu akhirnya at the end ya udah, yang datang-datang benar-benar kita nggak perlu entertain mereka, benar-benar mereka datang, Mbak mau foto ini, terus aku juga kadang lupa, oh iya harusnya tahun baru kayak ngasih kado gitu ya, tapi ternyata enggak, dan terus sampai sekarang aja gitu. Yang penting komunikasi terjalin dengan baik. Kayaknya misalnya kalian udah jadi teman gitu, mereka kayak nggak perlu deh yang mesti entertain gitu. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan hal itu, tapi kalau saya sih nggak bisa, nggak enak mas. Kayak gimana gitu, beban gitu, kayaknya nggak lepas aja hubungannya gitu sih at the end. Baik kawan Loka, terima kasih atas kehadirannya. Demikianlah acara Loka Connect pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Loka Connect berikutnya. Terima kasih.